Ya, Anda kembali dalam Editorial Sepekan. Ini sudah segmen terakhir sekaligus closing statement. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Pak Refli Harun bahwa kadang-kadang KPK ini justru malah banyak kekurangan juga, bahkan seringkali menjadi alat politik penguasa begitu. Makanya begini, saya katakan ya, pertama tidak ada gading yang tidak retak. Yang kedua, proses pelemahan KPK atau katakanlah adu domba di KPK itu terjadi baik secara internal maupun eksternal. Sebagai contoh misalnya buntut dari KPK versus Polri kemarin itu masih ada. Bagaimana kemudian kohesivitas penyidik di KPK itu bisa terbelah antara yang berasal dari penegak hukum yang sudah established di kamar sebelah dengan yang memang yang berkarir di KPK sejak dari awal. Kita ingat bahwa seperti misalnya mereka pernah demo terhadap ketua KPK Ruki yang sementara itu dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Berikutnya adalah kalau kita lihat misalnya rekrutmen KPK, itu rata-rata biasanya yang dicari itu yang paling lemah biasanya. Dari nominasi 10 orang itu justru yang paling lemah. Jadi yang terpilih sekarang yang paling lemah begitu? Iya, saya mengatakan demikian. Kan saya mengatakan itu komisionernya? Iya, saya pernah mengatakan hanya bagusnya KPK itu adalah sistem di sana sudah terbangun dibandingkan institusi penegak hukum lainnya. Jadi kalaupun mereka lemah, karena tuntutan masyarakat, terutama masyarakat yang cinta untuk pemberantasan korupsi, maka tidak mau mereka pun harus berbuat. Nah, pertanyaannya adalah... Nah, berbuatnya ini yang tebang pilih tergantung politik. Pertanyaannya adalah, gading yang tidak retak ini jangan diretakkan lagi. Yang ada adalah, kita harus mengenforce, memperkuat lembaga penegak hukum lain seperti polisi dan kejaksaan. Sehingga dia menjadi penyeimbang KPK. Bukan kemudian ini kemudian diretakkan, kemudian ini nggak ada perbaikan di kepolisian, di kejaksaan. Jadi kalau tiga-tiganya baik, berperan untuk pemberantasan korupsi, insya Allah masih ada penelpon ini. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Tidak baik, langsung saja closing statement Pak Edi. Kalau harapan saya, kalau kita ingin memberantas korupsi, kalau melihat situasi negara kita dari saya ini mulai bekerja mulai zamannya Orde Baru sampai sekarang ya. Banyak hal sih yang sebetulnya perlu diperbaiki. Tapi kalau sebanyak itu kita bahas satu persatu mungkin tidak cukup waktunya. Tapi kalau saya lihat satu nih, revolusi mental di dalam hati kita masing-masing seperti kata Pak Rapli tadi. Niat orang ingin menjadi bupati, ingin jadi gubernur itu apa? Tapi kalau bicara revolusi mental ini kayak deja vu, teringat kampanye deh Pak ya. Yang penting tapi saat ini realisasinya tidak. Kita harus merubah ini. Kenapa? Kalau namanya zaman Orde Baru dulu, korupsi itu berjamaah. Sekarang udah berubah-berubah. Maka ini emang sekarang nggak berjamaah Pak? KTP itu banyak loh jamaah. Ya kan udah saya bilang tadi, kan ada KPK mengatakan 25 orang anggota DPR sudah mengembalikan uang ke KPK. Ini kan kalau misalnya diekspos ke media, wah serem dengarnya. 25 anggota DPR. Ini kan bisa menjatuhkan wibawa DPR. Jadi lebih baik nggak usah bukan kita tanya, ada Mbak bisa sebut nggak Mbak Rama? Ya ada. Salah satunya siapa yang membalikan uang itu? Lah, kan dalam proses apalagi sampai harus buka rekaman ya. Karena itu bagian dari proses penyelidikan ya nanti. Yang ada yang bagian proses penyelidikan. Nanti yang 25-nya tiba-tiba hilang lagi bagian dari proses dan itu tidak semudah itu membukanya. Inilah suatu cerita yang dari KPK. Selalu kalau misalnya seperti itu, selalu mengatakan ini proses penyidikan. Ya sudah selesai pun tidak berani buka. Seperti apa contohnya? Kasusnya sudah selesai. Makanya nanti ini kasusnya sudah selesai, kita buka. Sudah selesai tapi orang barunya belum kan? Mungkin. Bukan maksudnya, emang kasus ini sih bukan terjadi kepada komisioner yang sekarang sih. Komisioner yang sudah lalu. Tapi ini kan orang KPK aja. Tapi kalau KPK yang sendiri sih, ini saya rasa kita masih membutuhkan bersama ya KPK ini. Makanya perlu kita dukung dan kita kuatkan. Kita dikuatkan dalam pansus. Saya merasa aneh sebenarnya DPR. Kenapa DPR itu tidak merasa penting menguatkan polisi dan jaksa? Oh, kita kan sudah ada konsep. Sudah ada konsep baru untuk bagaimana mengobok-obok. Begitu polisi atau jaksa ditangkap tangan OTT. Nggak ribut tuh Komisi 3. Bukan. Kita juga mengajak KPK dan memang dulu kan rohnya daripada undang-undang KPK ini kan untuk mendorong supervisi dan koordinasi terhadap Polri dan kejaksaan ya. Dia sebagai trigger mechanism. Nah, ini kita minta dilakukan supaya kerjasama antara polisi, jaksa, KPK, BPK, PSK, kemudian Rubasan, DPR sebagai pendukung secara politik. Ini ada suatu
kerjasama yang kuat gitu loh. Makanya kita tunggu rekomendasi pansus nanti seperti apa. Iya, melemahkan atau menguatkan itu aja. Semoga tidak hanya seperti retorika saja ya, revolusi mental, saling mendukung, menguatkan dan lain sebagainya. Revolusi mental bukan retorika, harus kita laksanakan Pak Ratu. Sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing ini. Kalau misalnya itu diabaikan, wah sulit kita memberantas korupsi. Iya, baik. Duit selalu kurang tuh, duit. Baik, tampaknya kalau bicara korupsi memang butuh waktu yang panjang sekali nih ya, karena memang di Indonesia juga sudah berlangsung sangat panjang tampaknya budaya ini. Baik, terima kasih Pak Edi Kusuma, juga terima kasih Pak Refli Harun, dan pemirsa demikian editorial sepekan saya Rahma Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.